Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Pada Inspektur upacara. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Detik-detik proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Indonesia
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perlindungan kepada kita semua dan juga kepada para pahlawan yang telah mendahului kita dan berjasa kepada bangsa dan negara. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tak terhingga yang Engkau berikan kepada bangsa kami. Atas kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini
memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa dan negara kami dengan segala anugerah dan nikmat-Mu yang tak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan, kami yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan bangsa. Ampunilah dosa-dosa mereka, serta terimalah keikhlasan pengabdian dan pengorbanan mereka dalam membela bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Terimalah persembahan dharma bakti para pahlawan bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, dan izinkanlah mereka untuk dapat ditempatkan di surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha mendengar dan mengabulkan doa, berikanlah kami petunjuk dan kekuatan, agar kami dapat terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, serta melanjutkan pembangunan, serta menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan global yang semakin tidak mudah saat ini. Teguhkan kepada kami rasa cinta tanah air, serta tumbuh suburkan semangat persatuan, perasaan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong di hati sanubari kami dalam melanjutkan tugas untuk membangun bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pelindung, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari segala wabah, bencana, dan mara bahaya. Kami memohon kepadamu agar pandemi COVID-19 segera berakhir dari bumi Nusantara dan dunia, sehingga kami dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat untuk melanjutkan tugas membangun bangsa dan negara tercinta ini ke depan. Ya Allah, ya Rob yang Maha Segalanya, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! 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 Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah selesai, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan. Bubar! Jalan! Dengan mengucapkan Proklamasi Republik Indonesia yang telah selesai. Nah, mungkin kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini secara daring, terima kasih. Sebelum acara foto bersama, kita akan mendahulukan dulu kepada para peserta daring yang ada di seberang sana. Mungkin silakan untuk menyalakan kameranya semua. Kita akan foto dulu. Kita dahulukan dulu peserta daring, yang daring. Ya. Silakan dinyalakan kameranya. Gimana Pak Rahmat? Saya ambil aba-aba ya. Ya, semuanya nyalakan ya. Bapak Ibu, dinyalakan semuanya kameranya. Kita ambil foto dulu. Ya, mungkin tempat saya nanti di tempat Ibu Konjen karena nah ini nanti biar Ibu yang di sini Bu.
Ya, Ibu dengan Pak Scott. Ya. Ya, Ibu dengan Pak Scott akan mewakili di sini ya, mewakili KJRI. Oke, udah dinyalakan semua ya, Pak Rahmat boleh? Belum. Belum semua dinyalakan, tolong Bapak Ibu yang kami hormati, yang mengikuti upacara ini dari seberang sana secara daring, terima kasih atas kehadirannya. Oke ya, kita ambil, harap melihat kamera masing-masing, melihat lensa ya masing-masing. Kita ambil aba-aba lembar pertama, halaman pertama ya. 1, 2, 3. Senyum dong. Hari kemerdekaan ini. Ya. Ya, maskernya dibuka. Maskernya boleh dibuka. Ya, tambah cantik, tambah ganteng semuanya. Oke, saya ulangi ya. Kita ambil 1, 2, 3. Oke. Kemudian udah semuanya belum? Ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Untuk para peserta KBI harap tetap mengikuti sampai acara selesai ya kalau misalnya boleh ya. Bapak Ibu juga tidak, kalau jika tidak berkeberatan, kita setelah ini nanti akan ada acara rangkaian peringatan HUT ke 77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, untuk para peserta yang luring yang sedang berada di lokasi, kami minta untuk bersiap-siap untuk foto bersama dengan Ibu Konjen dan Bapak Scott. Pertama kami persilahkan untuk petugas upacara. Ya. Untuk petugas upacara. Oke. Saya juga di pinggir aja mau jadi MC-nya. Oh gitu. Oh iya. Atau mau langsung buka atau pakai masker? Dua versi ya, pakai masker pertama, kemudian yang keduanya lepas masker. Oke. Udah ya? Oke, berikutnya kepada Bapak Ibu Homsap. Oke. Oh belum, maaf. Maskernya belum dilepas, lupa, mohon maaf. Dilepas dulu maskernya. Ya. Maaf, semuanya dua-dua ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu dengan Bapak tetap ya di situ ya Bu ya, mohon maaf ya. Oke, kemudian Bapak Ibu Homsap dengan Kepala ITPC, Wakil Kepala ITPC. Ya. Pak Rahmat. Ya udah, ya memang cuma segitu. Ya. Oke. Ya, pertama pakai masker dulu ya Bapak Ibu. Ya. Pakai masker dulu ya. Oke, dilepas masker. Oke, terima kasih. Kemudian kepada Lokal Sub. Ya, Lokal Sub, KJRI, ITPC semuanya. Silakan. Oh iya. Ayo, jangken dulu, sweet dulu, mau ibu-ibu DWP dulu, mau Lokal Sub dulu. Ya, ibu DWP dulu katanya. Saya agak berat nih kalau Bu Tika sama Bu Kara nih, ntar nggak dipakai potongan harga.
Oke. Udah, silakan LS, Lokal Staff, KJRI, ITPC, semuanya. Nanti sendiri, Dharma Mulia nanti sendiri. Yang sebagian sebelah sini, sebagian diarahkan. Sebagian pindah ke sini. Sebelah sini masih ada. Ya. Ya, pakai masker dulu. Bukannya agak sedikit susah di antara Pak sama buku aja. Oke. Ya. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, maskernya dibuka. Tadi BNI belum ya? Belum ya? Laki-laki dengan Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Hai. Itu anak-anak. Ya Bu, nanti Bu udah di absen Bu. Oke. Hah? Ya, tamu dulu. Kepada para tamu, mungkin perwakilan APP BIPA, Ibu Susi, Pak Heri, kemudian juga di sini kita hadir Ibu Profesor Madoka Fukuoka yang kami undang. Beliau adalah Indonesianis yang sekarang berada di Sekolah Pasca Sarjana Humanities Science Osaka Daigaku, Osaka University. Silakan para tamu, kemudian juga ada perwakilan dari BNI Tokyo, BNI Osaka, Pak Anung. Ya. Silakan. Nanti mungkin kalau mau foto bersama dengan Ibu dan Bapak secara ini bisa diteruskan ya. Sekarang untuk para tamu silakan. Ya. Silakan. Ya. Kayaknya nggak seimbang. Pak Heri mungkin di sini Pak Heri. Nah, Pak Heri ya. Biar dua-dua, ya. Ya. Oke, pakai masker dulu ya. Pakai masker dulu. Hah. Ya. Ya. Oke. Bentar. Oke, dilepas Mas. Oh, belum. Oke, no masker sekarang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian untuk para peserta KBI, Mbak-mbak dan mas-mas peserta KBI, kursus Bahasa Indonesia online, dan juga ada beberapa pemenang lomba pidato dan lomba baca cerpen. Mungkin silakan. Ya. Ya, silakan. Dozo, Soryoji to iso ni kinen satsue shimasu node. Hai. Hai, silakan. Silakan. Hai. Ibu semuanya. Ya, Ibu juga, Ibu Goto juga. Peserta KBI dengan pemenang semuanya di sini. Ya, silakan. Oh, belum ya? Oh, belum. Maaf, bukan. Belum. Enggak, tamu ya tadinya. Sorry. Ya sudah. Oke, peserta KBI ya. Ya. Pertama pakai masker dulu ya, pakai masker dulu. Ya. Silakan sekarang pakai masker dulu.
Oke, lepas masker. Maskernya dilepas sebentar ya. Hai, terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin kita nanti akan segera masuk ke acara rangkaian peringatan HUT ke-77 Proklamasi RI. Tapi sebelumnya mungkin kami dengan teman-teman akan mempersiapkan dulu ruangan, Ibu. Mohon maaf Bapak Scott dan Ibu untuk keluar dulu dari ruangan. Kita mau rapikan dulu, Bu. Ya. Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Indonesia Spice Up the World. This is our country, the land of majesty, home to cultural wealth and natural beauty. Bali, the gateway to Indonesia's treasure, the island of paradise. Danau Toba, known for its picturesque mountains, set against the cool, clear, enormous Crater Lake, the bevy of pearly white sandy beaches, and marvelous underwater scenery of Likupang. The magnificent Borobudur Temple, part of the world's cultural heritage. The world-class street circuit, surrounded by panoramic hills and beaches of Mandalika. And the exotic city of sunset, Labuan Bajo. The Indonesian archipelago is also known for the history of its bountiful spices, brought to the world by the sailors through the spice route, the pioneer of commodity trade carried out by the Indonesian ancestors and tribes. Frequently used in cuisines to improve flavor, to offer new tastes with rich and unique aromas. History not only written in books or shown in artifacts, but also lingers in our palates. The extravagantly delicious rendang, the Indonesian all-time favorite dish, nasi goreng, the iconic satay, drenched with spicy peanut sauce, gado-gado, kecap manis, and delightful soto ayam. Every traditional recipe contains at least a dozen spice ingredients, resulting in a remarkable and distinctive flavor loved by many. Spices are now packed in hygienic and more practical packaging, processed with modern technology and international food safety standards, without reducing their rich flavors. Now, they are ready to be used in 4,000 Indonesian restaurants worldwide, worth $2 billion of export value in 2024. Enjoy the soul of authentic Indonesian spices at Indonesian restaurants around the world, and of course, at your own dining table. Be ready to enjoy world heritage. Indonesia, spice up the world.
Baik, Bapak Ibu sudah oke ya semuanya. Homestaf juga sudah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Konsul Jenderal Republik Indonesia dengan Bapak Scott Miller, Bapak Ibu Homestaf, staf KJRI, ITPC, kemudian juga para tamu undangan, dan juga tidak lupa kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di seberang sana yang mengikuti acara ini secara daring. Terima kasih atas kehadirannya. Baru saja kita tadi telah mengikuti upacara resmi peringatan HUT ke-77 Proklamasi Republik Indonesia yang diselenggarakan di ruang serbaguna KJRI Osaka ini secara terbatas. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang mengikutinya di daring sana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang telah kami pandu sebelumnya, hari ini kita akan memperingati HUT ke-77 Proklamasi Republik Indonesia di KJRI Osaka ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan pertama Bapak Ibu dari APP BIPA, kemudian juga Ibu Profesor Madoka Fukuoka dari Osaka University Graduate School of Human Science, mbak-mbak dan mas-mas peserta KBI, dan juga para tamu undangan, perwakilan dari BNI, dan juga beberapa tamu undangan lainnya. Terima kasih. Baiklah, acara akan kami segera mulai. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam rangka memperingati HUT ke-77 Proklamasi Republik Indonesia ini, KJRI Osaka meskipun di tengah pandemi ini juga menggiatkan beberapa perlombaan, pertandingan, ya, meskipun itu memang diselenggarakan tidak langsung dengan tatap muka. Seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui, kita sudah sebarkan semuanya di Facebook, Instagram, dan juga beberapa medsos lainnya yang juga mungkin di-share oleh teman-teman sekalian. Kita mengadakan beberapa lomba, di antaranya adalah lomba pidato bahasa Indonesia, kemudian juga lomba membaca cerpen bahasa Indonesia, kemudian juga lomba kreasi masakan tempe, dan juga dengan PPI Osaka Nara kita juga bekerja sama mengadakan lomba e-sport Mobile Legend. Ya, nanti juga kita akan umumkan beberapa pemenangnya hari ini. Baiklah, untuk acara hari ini saya laporkan kepada Ibu Konjen. Acara akan dimulai nanti dengan sambutan dari Ibu, kemudian disusul dengan pengumuman para pemenang beberapa lomba yang tadi kami sebutkan, kemudian juga penyerahan sertifikat piagam kepada penghargaan kepada para peserta kursus bahasa Indonesia A2 yang kebetulan ada beberapa orang, 6 orang kalau tidak salah hadir di sini ya Pak Heri ya. Kebetulan ada Pak Heri dengan Ibu Susi, ini adalah para guru mereka semua. Kemudian sambutan, kami minta nanti dari teman-teman KBI untuk 1 orang memberikan sambutan, mungkin nanti akan diwakili oleh Ibu Mbak Sachiko Stakea ya, saya panggil Mbak aja ya. Kemudian yang berikutnya juga sambutan dari Bapak gurunya, Pak Heri, mewakili APP BIPA dalam kesempatan ini. Kemudian foto bersama para peserta dengan pengajar nanti. Kemudian juga setelah itu acara kita tutup dulu, kita jeda sebentar, karena kita akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi, Republik Indonesia di Istana Negara. Jadi kita akan ikuti secara daring. Ya. Nah setelah itu kemudian setelah upacara yang akan berlangsung di Jakarta selama 20 menit, setelah itu acara akan ditutup dengan ramah tamah bersama. Mungkin Ibu Konjen sudah menyiapkan makanan Indonesia untuk Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Karena itu mungkin nanti kalau ada yang mau foto bersama dengan Bapak Ibu Konjen secara pribadi, maaf dengan Ibu Konjen dengan Bapak Scott, mungkin bisa pada waktu kesempatan ramah tamah tersebut. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami minta perkenan dari Ibu Konsul Jenderal Republik Indonesia, Ibu Diana Emila Sari Sutikno, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu kami persilahkan. Sangat pendek ya. Tes, apakah terdengar suara saya? Terdengar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam merdeka. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, saudari, saudara, rekan-rekan sekalian, masyarakat Indonesia di Jepang, khususnya di wilayah Kansai, Chugoku, dan Shikoku. Serta tentunya di sini adik-adik dari PPI. Ya. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada hari ini, di tanggal 17 Agustus tahun 2022, kita dapat bersama-sama melakukan upacara peringatan HUT ke-77. HUT adalah hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di KJRI Osaka dan juga secara virtual. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam acara ini baik secara luring terbatas maupun melalui platform virtual dimanapun Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, saudara-saudariku semua berada. Semoga dalam situasi pandemi yang semakin terus membaik, tahun depan kita semua berdoa, kita dapat melakukan upacara dan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia secara luring sepenuhnya, serta bersilaturahmi dan bertatap muka secara langsung satu dengan yang lainnya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang saya cintai, meskipun kegiatan-kegiatan luring belum dapat terlalu banyak kita laksanakan, mengingat kita masih dalam situasi pandemi, bahkan ada satu kegiatan yang saya sebetulnya sudah sangat tunggu-tunggu ya kemarin itu, Goes Merdeka dan Pesta Rakyat Merdeka. Tapi karena pada hari hanya itu banyak sekali teman-teman yang juga terpapar ya, jadi panitia juga semakin sedikit ya, jadi kami terpaksa harus menunda ya, membatalkan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya di lain kesempatan dengan momen juga yang sama bersejarah dan pentingnya. Jadi selama bulan Agustus ini KJRI Osaka meskipun tadi banyak yang kegiatan-kegiatan luringnya masih dibatasi, kami tetap dan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menyemarakan HUT RI tahun ini. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi talk show serta lomba-lomba yang pastinya para peserta sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui siapa pemenangnya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI tahun ini juga cukup spesial karena turut dihadiri oleh para peserta kursus bahasa Indonesia online tingkat pemula A2 yang telah menyelesaikan kursusnya pada bulan Juli yang lalu. Mereka ada di sebelah kanan saya. Kursus bahasa Indonesia online ini merupakan kali kedua diselenggarakan oleh KJRI Osaka. Tahun lalu kita memulainya untuk pertama kali ya dan bekerja sama dengan APP BIPA cabang Jepang. Terima kasih Ibu Susi dan Pak Heri. Saya tentunya dan kami semua di KJRI Osaka sangat mengapresiasi dan bangga dengan semangat para peserta kursus dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saya berharap kiranya semangat untuk belajar tersebut tidak terhenti sampai selesai kursus saja. Ini seperti suami saya, terhenti selesai kursus, namun dapat diteruskan hingga level yang lebih tinggi lagi. Tetap semangat ya Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Saya juga berterima kasih kepada para pengajar dari APP BIPA Jepang yang telah membantu dalam proses belajar mengajar selama ini. Semoga semakin banyak lagi masyarakat Jepang, khususnya yang ada di wilayah kerja KJRI Osaka, yang semakin tertarik untuk mempelajari berbagai hal tentang Indonesia. Ibu, Bapak, saudara-saudari masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati,
Sebagaimana kita semua ketahui, situasi dunia saat ini masih dilanda ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dan tentunya juga terjadinya krisis global yang bersifat multidimensi, termasuk adanya ancaman perdamaian dan krisis pangan akibat konflik antar negara. Di tingkat nasional, Indonesia juga masih terus berupaya untuk pulih dan bangkit dari berbagai tantangan yang disebabkan oleh pandemi. Namun demikian, pemulihan ekonomi Indonesia dilaporkan semakin kuat di tengah perlambatan ekonomi global dan kita bangga bahwa berbagai kinerja yang sangat positif dan baik telah terlihat yang merupakan hasil dari kerja keras semua komponen bangsa. Satu hal penting yang perlu kita catat adalah Indonesia telah diberikan penghargaan sebagai salah satu negara yang berhasil mempertahankan swasembada pangan, ya, terutama beras, ya, sudah mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Oleh karena itu, isu ketahanan pangan, ya, khususnya di tengah situasi yang semakin tidak menentu, ya, harga-harga semakin naik, ya, di mana-mana, termasuk juga di Jepang ini, ya, di Indonesia juga ini menimbulkan keprihatinan, tapi banyak hal-hal positif yang patut kita syukuri, khususnya di tengah berbagai keterbatasan, dan kita bersyukur dalam konteks hari ulang tahun RI yang ke-77, berbagai capaian penting telah diraih, termasuk dalam konteks kepemimpinan Indonesia di tingkat global sebagai ketua atau presidensi G20. Yang mendengar pidato kenegaraan Bapak Presiden kemarin, tentunya kita sangat bangga bahwa kepemimpinan global Indonesia dihargai di dunia internasional. Sebagai negara yang besar dan bangsa yang kuat, kita senantiasa yakin bahwa dengan bersama-sama kita mampu bangkit dan pulih di tengah berbagai tantangan. Saya juga ingin berpesan kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian agar tetap senantiasa menjaga semangat toleransi, solidaritas, dan kebinekaan atau keberagaman kita di antara kita semua sesama masyarakat Indonesia di Jepang Barat. Seluruh dari kita, tidak hanya KJRI Osaka, tapi seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja kami dan juga di Jepang merupakan duta bangsa. Untuk itu, kita harus mencerminkan Indonesia yang mengedepankan perbedaan, dalam hal ini kebinekaan, toleransi, dan kerukunan, ya, dalam berperilaku, dalam bergaul bersama-sama dengan warga Jepang yang ada di wilayah kerja. Dengan bergotong royong, kita lakukan upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Mari kita hidupkan semangat kemerdekaan untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ibu Bapak sekalian yang saya cintai, sebelum mengakhiri sambutan, sekali lagi saya ingin mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Saya sangat bangga, saya sangat mengapresiasi tinggi para panitia, teman-teman semua, saudara-saudara saya, teman-teman semua di KJRI Osaka, dan juga para petugas upacara, teman-teman PPI. Kami selalu ingin mengedepankan kolaborasi, ya, dalam berkegiatan, dalam menjalankan misi pemerintah bersama dengan berbagai komunitas masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia, termasuk juga untuk kali ini dengan teman-teman PPI. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap karya dan pekerjaan kita. Dirgahayu Indonesia Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sampaikan merdeka bersama-sama. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Konsul Jenderal. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti mungkin kita sudah ketahui bersama, dimanapun kita berada, baik di Indonesia maupun di Jepang, jika 17-an itu identik dengan syukurannya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Indonesia sudah 77 tahun merdeka.
Dalam kesempatan ini acara syukuran pun kita akan selenggarakan di KJRI ini. Mohon izin Ibu, nanti mungkin ada beberapa teman kami yang akan membawa tumpeng ke sini untuk kita potong pada, nah ini. Ternyata dari depan bukan dari belakang. Iya. Oke. Baik, agak ke tengah lagi. Ke depanan dikit, ke depanan dikit. Ke depan dikit. Oke, makasih. Oke, terima kasih kepada Mas Agus dan Mas Andri yang sudah menyiapkan tumpeng ini. Baik. Oke, sudah disiapkan ya semuanya ya. Oke, Mbak Larissa udah ya. Baik, kepada Ibu Konjen kami persilahkan, mungkin tumpeng ini sesuai dengan kesepakatan tadi semua panitia, kita akan nanti Ibu akan berikan kepada Ibu Profesor Madoka Fukuoka, mewakili tamu yang ada di sini, karena tamunya banyak ya, jadi tidak semuanya tamunya tidak dikasih tumpeng semua, jadi Ibu yang lain melihat saja. Oke, baik ya, supaya nggak tegang ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di seberang daring juga di sana, mohon maaf tidak kebagian tumpeng ya. Kepada Ibu Konjen kami persilakan Bu, kepada Ibu Fukuoka juga kami persilakan untuk mewakili tamu yang ada di sini menerima tumpeng. Ini syukuran biasa di Indonesia sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di Jepang mungkin ada sekihang ya. Kalau di Indonesia kiroihang ya. Kiroi gohang. Oke. Ini hanya sebagai simbol saja dulu. Terima kasih. Ya mungkin disimpan dulu Mbak Larissa, mungkin dibantu Ibu Fukuoka menyimpan. Iya. Baik. Oke. Ini Mbak. Oh, enggak. Ini kalau tidak dipindah saya fokusnya jadi ke sini terus nanti. Karena nanti ada beberapa yang mau sambutan juga. Sorry. Gitu. Ya. Oke. Ya, jadi disimpan untuk bagian MC. Terima kasih Ibu Konjen. Baiklah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Konjen bahwa di tengah pandemi ini kita tetap menyelenggarakan beberapa event, meskipun itu hanya diselenggarakan lewat daring ya, online. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan.
Nah, sekarang Ibu Konjen akan mengumumkan siapa-siapa saja sih yang menjadi pemenang dari lomba-lomba yang kita selenggarakan. 1, lomba pidato bahasa Indonesia. 2, ada lomba membaca cerpen bahasa Indonesia. 3, lomba kreasi tempe. Kemudian juga yang keempat adalah lomba e-sport Mobile Legend. Untuk 2 lomba pertama, yaitu lomba pidato dengan lomba membaca cerpen, di sini yang menjadi anggota Dewan Juri adalah Ibu Profesor Madoka Fukuoka, Ibu Susi Yamano, dan Bapak Heri. Itu jadi nanti untuk membaca pidato dan cerpen ini adalah keputusan dari 3 Dewan Juri ini ya. Jadi Ibu Fukuoka, Ibu Susi, dengan Bapak Heri. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, untuk kreasi tempe ini di juri Dewan Juri langsung dipimpin oleh Ibu Konjen langsung, dan juga lomba e-sport mobil juga seperti itu. Ya, kepada Ibu Konjen mohon berkenan untuk bisa mengumumkan para pemenang. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Slamet. Ini harusnya ada bunyi-bunyi lagu ting 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 ting. Wah, kayak Oscar ya, no. Just kidding. Oke, sekarang pemenang lomba pidato bahasa Indonesia. Juara pertama adalah Ibu, wah kalau sudah Ibu pasti perempuan ya. Ibu Sachiko Takea. Oke, Ibu boleh silakan berdiri ya. Temanya Aku dan Indonesia ya. Saya sudah dengarkan, bagus sekali. Terima kasih Ibu. Dan juara kedua adalah Mbak. Wah, ini berarti perempuan lagi ya. Erika Nakamura. Oh, ada di daring ya Mbak Erika. Oke, selamat. Juara ketiga. Wah, ini memang Sri Kandi semuanya. Mbak Hitomi Kobayakawa. Oke, selamat ya semua. Selamat kepada para pemenang. Oh, ada satu lagi ya? Oh, peserta favorit. Oh ya, mohon maaf ya, ternyata belum ditutup. Ini juga Mbak ya. Mbak Aiko Sichinohe. Ya, juga ada di sana ya. Okay. Baiklah. Sekarang Mas, memberikan itu ya? Ya. Oke. Kebetulan pemenangnya Ibu Sachiko Takea adalah peserta kursus bahasa Indonesia, Bu. Jadi dia kebetulan hadir di sini. Oke. Ya. Ya, silakan Ibu, selamat ya. Selamat atas prestasinya. Semoga dapat menginspirasi semua dan terus semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Pemenang lomba membaca cerita pendek bahasa Indonesia. Siapakah pemenangnya? Juara 1 adalah Mbak Machiko Matsumoto. Oh, luar biasa. Ih, cantik sekali dan yes. Itu. Selamat ya, Bu, Mbak. Selamat. Oke. Iya, oke. Yang juara 2, kira-kira siapa ini? Enggak, ini cewek kok. Oh, makanya. Oke. Mbak Yoshiko Goto. Ibu. Ibu sini. Oh, cantik Ibu sini, monggo. Silakan. Wah, cantik sini. Makasih Ibu, selamat ya. Dan juara ketiga adalah ini pasti Mas ya? Mas ya. Wah,
Yoshihiko Akamatsu. Ada Mas Yoshiko? Oke, mudah-mudahan mengikuti. Selamat. Oke, ya. Baiklah, boleh titip dulu kepada juara 1, Ibu atau Mbak Machiko Matsumoto. Selamat. Ya. Enggak apa-apa. Ibu Yoshiko Goto. Silakan. Yeay. Ini dia, ini lomba yang sangat menarik ya dan sangat baik sekali. Saya sangat senang melihatnya, tinggal mencicipinya ini. Mudah-mudahan bisa dicicipi nanti ya. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti lomba kreasi hidangan tempe yang diadakan oleh KJRI Osaka dalam rangka memperingati HUT RI ke-77. Juara satunya saya sendiri. Oh, bukan ya. Namanya mirip banget. Mbak Dina Emilia, bakso tempe. Mana mbaknya? Yeay. Selamat ya, sangat kreatif ya dan menarik sekali. Nanti saya mau coba ya. Mbak Dina, namanya ini mirip loh. Saya juga Diana Emila. Ya kan? Saya banyak mendapatkan apresiasi secara japri. Masih sempat masak. Oh bukan. Waduh, terima kasih ya. Jadi saya malah ikut dipuji. Oke, selamat Mbak Dina Emilia atas kreasi bakso tempenya. Sementara juara 2-nya adalah steak tempe set. Nah, ya, jadi kalau mau yakiniku steak tidak hanya Kobe beef, tapi juga bisa dengan bahan baku atau bahan dasarnya tempe. Ini namanya siapa ya Mbak? Ini @MH Danggas. Nah, mudah-mudahan melihat atau mungkin nanti kita sampaikan secara langsung. Sementara juara 3 diraih oleh Atmosphere_Linda. Garden Scramble Tempe with Green Oil. Wah, ini keren banget ya. Ini sudah tempenya saja sehat ya. Tempe itu sehat ya karena terbuat dari soya. Aduh, ini tambah ini gimana nih? Tambah turun. Oke, sorry. Ya itulah kalau salah saya tadi. Oke. Tidak hanya sehat tapi juga penampilannya seperti makanan restoran bintang 5. Wah, luar biasa ya. Oke, selamat kepada pemenang juara 1, 2, dan 3, tapi masih ada juara satunya lagi adalah kreasi favorit ya, karena mendapatkan likes yang sangat banyak ya, hampir 200-an likes terhadap kreasi ini, yaitu dari Zenhak 2021 steak tempe keju saus teriyaki. Wah, luar biasa ya. Wah, ini fusion ya, perpaduan antara Indonesia dan Jepang ya. Saus teriyaki, ada westernnya juga, ada kejunya. Kemudian steaknya juga kan seolah-olah western, tapi bahannya dari tempe. Selamat kepada seluruh pemenang. Saya sangat gembira bahwa kreasi tempe ini, lomba ini diikuti oleh hampir berapa ya Pak Dodi? Ingat nggak? 40, 39. Wah, cukup banyak antusiasmenya. Nah, mudah-mudahan akan banyak lagi kreasi-kreasi tempe lainnya di kesempatan yang mendatang. Selamat kepada semua pemenang. Masih ada satu lagi ya? Oh, oke. Pemenang lomba e-sport Mobile Legends. Wah. Juara 1 diraih oleh tim Last Symphony. Nah, ini timnya siapa nih? Anggotanya ada berapa ini? Nggak tahu ya. Oke, Mobile Legends Bang Bang. Wah, memang sesuai dengan salah satu tema G20 kita ya, digital transformation ya. Jadi ini juga
digital transformation dalam konteks gaming ya, online ini juga semakin mengemuka ya, terutama untuk generasi muda yang kreatif ya, menggunakan game ini untuk berkreasi. Oke, juara 2 diraih oleh, ini cuma 2 ya juaranya ya. Juara 2 diraih oleh tim Nama Lain. Tim Nama Lain. Ya, oke, selamat. Nah, saya sendiri belum tahu ini gimana permainannya, tapi nanti saya coba pelajari. Ya, terima kasih semua. Terima kasih dan selamat sekali lagi kepada para pemenang. Baik. Terima kasih Ibu Konjen. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, seperti tadi sudah kami umumkan bahwa hari ini juga sekaligus kita menutup dan menyerahkan sertifikat Bu kepada para peserta kursus Bahasa Indonesia Online yang diselenggarakan bersama oleh KJRI Osaka dengan APP-BIPA Jepang. Nanti mungkin akan diserahkan sertifikat. Kebetulan ada 6 orang yang hadir di sini Bu. Sisanya mungkin mengikuti daring. Nanti mungkin kami akan sebutkan satu persatu namanya dan sertifikatnya. Mohon perkenan Ibu Susi atau Pak Heri untuk menerima secara simbolik sertifikat mereka. Baiklah, mungkin saya pikirkan dulu ya ininya ya. Maaf. Bentar ya. Ya, ini Bu. Semua sebentar. Oke. Yang pertama kita urut abjad secara iroha Jepang ya, Akasatana ya. Jadi nama myoji-nya yang pertama adalah Mbak Okuyama Atsuko-san. Silakan untuk ke depan, Ibu yang menyerahkannya. Silakan Ibu, maaf. Ya, langsung. Sudah masuk tadi, Mbak. Berikutnya Mas Ota Yuzo. Ya. Kemudian Mbak Kawaguchi Satomi. Agak keluar. Iya. Iya. Oke. Kemudian ya Mbak Takeya Sachiko. Mbak, oke. Selanjutnya Mbak Nishikawa Emisang. Matsue Nana-san. Belum tahu. Belum. Selanjutnya Mbak Matsue Nana-san. Oh nggak jadi ya. Oh ya maaf nggak jadi hadir Bu. Ya jadi. Oke. Ya. Ya, daring secara daring ya. Baik, yang secara daring juga kami akan sebutkan satu persatu. Nanti mungkin Ibu duduk dulu atau Ibu duduk dulu sebentar. Jadi selain yang hadir di sini, kok ke bawah terus ya Bu? Ini kayaknya dia tadi sama tumpeng ini Bu. Kayaknya. Ya. Baik, berikutnya adalah Mbak Nana Matsue, Mbak Matsue Nana, kemudian Mbak Kobayakawa Hitomi. Ya. Selanjutnya selamat juga untuk Mbak Nagai Satori atas kelulusan ini.
juga Mbak Kobasirena, kemudian Mbak Nakamura Erika, kemudian Mbak Yokota Maho, Mbak Domoto Kayo, Mbak Kubota Shiori, Mbak Jokura Sae, Des. Jadi piagam ini akan diberikan oleh Ibu Konjen agar diwakili oleh Bu Susi ya Bu ya. Diwakili oleh Ibu Susi. Terima kasih Ibu Konjen, Ibu Susi, dan teman-teman peserta kursus Bahasa Indonesia online lainnya. Baiklah, sebagai ungkapan kesan dan pesan selama ini mengikuti kursus Bahasa Indonesia online, kami minta mungkin perwakilan dari peserta kursus di sini akan diwakili oleh Ibu Takea ya, Mbak Takea Sachiko ya, yang kebetulan juga juara 1 ya, Mas. Nah, kita coba beliau, kita tes bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia ya sambutan, ya. Sambutannya pakai bahasa Indonesia, ya. Oke, silakan Mbak Takea, kami persilakan. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya, Sachiko Takea, peserta kursus Bahasa Indonesia tingkat A2. Ini adalah kedua kalinya saya mengikuti KBI yang diselenggarakan oleh KJRI Osaka. Tingkat A2 semakin tinggi kelasnya. Tentu saja semakin sulit kontennya. Tetapi semakin melakukannya, saya semakin suka bahasa Indonesia. Sebenarnya tahun lalu pertama kali saya ikut, saya merasa berat karena saya malu belajar dengan orang-orang yang tidak begitu saya kenal. Dan saat itu saya percaya bahwa cara paling efektif dan cepat belajar adalah secara privat. Tetapi sekarang pikiran saya berubah. Tentu saja belajar privat cukup efektif. Tetapi melalui kelas KBI, saya merasa efektivitas belajar kelompok. Saya teringat ketika di SD, saya ikut klub brass band. Dan saya merasa metode belajar dalam kelompok mirip dengan orkestra. Setiap peserta dalam orkestra ibaratnya belajar memainkan alat musik dengan kepribadian yang berbeda. Dan konduktor ibaratnya guru memahamkan individualitas mereka untuk menciptakan musik yang indah. Saya ikut KBI tingkat 1 dan 2. Walaupun para pemainnya telah sedikit berubah, tetapi konduktor telah menciptakan musik yang indah dengan nada yang berbeda. Ibaratnya saya ikut orkestra 1 dan 2. Menurut saya, ada berbagai kelas bahasa Indonesia. Tetapi dengan belajar di KBI, kita dapat belajar bahasa Indonesia yang benar dan diakui. Selain itu, melalui belajar kelompok KBI, kita bisa mendapatkan teman-teman yang baik. Kita juga bisa saling
menginspirasi. Saya pikir semua ini dapat dilakukan berkat guru yang luar biasa dan program yang dipikirkan dengan matang. Sebenarnya, kalau bisa juga ingat ikut orkestra ketiga. Di sana, saya ingin mengasah keterampilan saya bersama dengan rekan-rekan yang baik di bawah konduktor yang luar biasa. Terima kasih guru-guru dan teman-teman. Dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka yang memberikan kesempatan belajar di kelas ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Takia Sachiko. Selanjutnya adalah sambutan. Dalam acara penutupan ini perlu kami sampaikan kepada hadirin semua, baik yang ada di sini maupun yang daring, bahwa acara kursus ini, penyelenggaraan kursus Bahasa Indonesia online ini dibagi menjadi 2 kelas ya. Ada kelas A1, kelas pemula sekali, yang sampai sekarang memang belum selesai. Nanti selesainya Oktober. Ya, selesai mungkin kita akan tutup, nanti mungkin perkenan Ibu Konjen menutupnya secara daring maupun luring, berkenaan dengan bulan bahasa, Bu. Bulan Oktober itu. Karena yang A2 ini kursusnya lebih dulu dilaksanakan, jadi kita sudah selesai bulan lalu ya, kita tutup hari ini. Baiklah, sebagai salah satu penyelenggara kursus, yaitu APP BIPA, juga kami minta untuk bisa memberikan sambutan pada kesempatan ini kepada Pak Heri ya, untuk bisa memberikan sambutan mewakili APP BIPA sebagai co-host atau penyelenggara bersama acara KBI online ini. Kepada Pak Heri kami persilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diana Sutikno yang terhormat, rekan-rekan KJRI yang terkasih, serta para hadirin yang berbahagia. Perkenankan, saya Heri Adi Ridwan sebagai Koordinator Kursus Bahasa Indonesia KJRI Online periode April-Oktober 2022, memberikan laporan jalannya kursus Bahasa Indonesia ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Konsul Jenderal Republik Indonesia Osaka, Ibu Diana Emila Sutikno, karena atas kepemimpinannya, acara kursus Bahasa Indonesia Online periode kali ini dapat terlaksana dengan sangat baik. Berkat dukungan penuh dari pihak KJRI Osaka, puji syukur KBI kali ini dapat membuka 2 tingkat kelas. Meneruskan KBI periode sebelumnya tingkat pemula 2 atau A2 yang berlangsung dari bulan April hingga Juli 2022 dan tingkat pemula 1 atau A1 yang baru yang berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober nanti 2022. Masing-masing kelas menampung 15 orang peserta yang langsung memenuhi kuota hanya dalam waktu 2 hari setelah pendaftaran dibuka. Sehingga dengan sangat berberat hati, kami harus melakukan penyeleksian untuk kedua kelas tersebut. Karena kelas pemula A1 masih berjalan, izinkan saya memberikan laporan singkat untuk kelas pemula A2 yang sudah selesai akhir Juli lalu. Melanjutkan tingkat A1 periode tahun lalu, kami mendesain pemahaman bahasa Indonesia di jenjang yang lebih lanjut. Kami mengharapkan pembelajar dapat memberikan informasi tentang diri pribadi, keluarga maupun pekerjaan, mampu menggambarkan dan menguraikan secara sederhana tentang latar belakang, lingkungan sekitar, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar. Tentu saja dengan tata bahasa yang pastinya lebih kompleks daripada dibandingkan dengan kelas pemula A1. Di penghujung proses pembelajaran, kami mengukur seberapa jauh pemahaman pembelajar dalam tingkat A2 ini, dengan mendorong pembelajar untuk juga berpartisipasi mengikuti lomba pidato yang diadakan oleh KJRI kali ini. Tanpa paksaan, walaupun tidak semua peserta mengikuti lomba ini, mungkin karena masih ada yang malu-malu juga, saya melihat pembelajar sangat berantusias menuangkan ide-ide,
pemikiran-pemikiran dan juga opini mereka yang hasilnya sangat membanggakan dan juga mengharukan. Dan dengan melihat hasilnya yang begitu luar biasa, saya pribadi merasa tujuan proses pembelajaran untuk kelas A2 ini tercapai. Terima kasih. Dalam karya teman-teman kita ini melalui lomba pidato, kita bisa melihat betapa cintanya mereka dengan Indonesia. Dengan budaya, kebiasaan, agama, dan juga keharmonisan orang-orang Indonesia. Dan semua ini membuat mereka sangat bersemangat mempelajari bahasa Indonesia dengan lebih mendalam. Tak lain dengan tujuan untuk dapat mendekatkan diri lebih rapat lagi dengan budaya Indonesia itu sendiri. Bahasa dan budaya adalah dua faktor yang saling bertautan, tak bisa terpisahkan. Budayalah yang mengembangkan bahasa, dan bahasalah yang memperkaya budaya. Budaya bukan saja merupakan produk-produk yang terlihat mata, berbentuk, dan hasil buatan tangan manusia, bukan saja juga berupa tarian dan nyanyian, tetapi justru orang-orang dan pribadi-pribadi itu sendiri yang menjadi budaya secara keseluruhan. 77 tahun kita merdeka, bahasa dan budaya kita terus berkembang. Bangsa Indonesia juga mempunyai visi untuk membuanakan bahasa Indonesia ke jenjang internasional. Untuk itu, marilah kita terus lebih melebarkan senyum dan lebih menunjukkan budaya kita, agar Indonesia lebih semakin menyantol di dalam hati teman-teman kita di Jepang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Heri, mewakili APP BIPA. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, baik yang ada di KJRI Osaka maupun yang berada di daring seberang sana, acara rangkaian upacara HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga acara penutupan kursus bahasa Indonesia online dan pengumuman para peserta pemenang lomba event terkait HUT rangkaian HUT RI telah selesai. Acara secara resmi akan kami tutup di sini dan kita nanti mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, sekitar 20 menit lagi akan bergabung dengan streaming Istana Negara untuk mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia. Kepada teman-teman, Bapak Ibu yang sangat saya hormati yang telah menyediakan waktu untuk mengikuti acara hari ini yang daring, terima kasih. Acara akan kami tutup di sini. Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin mengikuti streaming, bisa ikut streaming YouTube di Istana Negara. Nanti mungkin akan dimulai sekitar 10.40 untuk Istana Negara. Jadi silahkan bebas ya, mau yang ikutan sampai selesai, mau ikutan di setengah jalan juga silakan. Tapi pada dasarnya acara HUT ke-77 Proklamasi RI di KJRI Osaka telah selesai. Kami tutup. Terima kasih dan selalu merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KJRI Osaka. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, negara harus melindungi warga negaranya dimanapun berada. Negara hadir untuk memastikan hak setiap warga negara Indonesia di luar negeri terpenuhi, antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan. Bagi WNI yang menetap di luar negeri lebih dari 6 bulan, diwajibkan untuk melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI. Dalam melakukan proses lapor diri, WNI perlu memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi.
Melalui halaman browser Anda, silakan ketik alamat tautan portal Peduli WNI, yaitu peduliwni.kemlu.co.id. Anda akan tersambung pada tampilan halaman seperti ini. Lakukan registrasi dengan mengklik tombol daftar pada bagian kanan, atau kemudian silakan isikan data yang diminta pada setiap kolom isian yang tersedia. Jika isian sudah benar, klik tombol daftar. Tautan aktivasi akun akan dikirimkan ke email Anda. Silakan cek email Anda dan klik pada tautan email aktivasi akun yang dikirimkan ke email Anda. Harap jangan menghapus email notifikasi tersebut, agar Anda dapat melihat kembali username, password, pertanyaan keamanan suatu saat jika Anda lupa. Anda kini dapat mengakses layanan melalui portal Peduli WNI. Pada halaman beranda portal Peduli WNI, klik tombol masuk, kemudian isikan alamat email, password yang Anda masukkan pada saat pendaftaran. Untuk proses lapor diri melalui portal, Anda perlu mengisikan data-data berupa data identitas, data di luar negeri, data tujuan menetap, dan data kontak darurat. Selanjutnya, akan tampil seluruh data yang telah Anda isi. Silakan periksa kembali isian data Anda. Jika data tersebut sesuai, klik kirim. Selamat, proses lapor diri online melalui portal Peduli WNI telah selesai. Perwakilan kemudian akan memverifikasi status lapor diri tersebut. WNI yang datanya selesai diverifikasi akan mendapatkan notifikasi pada email masing-masing dan dapat mengunduh bukti lapor diri setiap kali diperlukan. Wah, yes! Lapor diri aku sudah terverifikasi. Selain lapor pada saat kedatangan, WNI juga wajib mengupdate data lapor diri pada portal apabila terdapat perpindahan domisili atau pindah negara, dan juga pada saat kepulangan ke tanah air. Banyak manfaat yang diperoleh dari lapor diri, antara lain mempermudah pengurusan dokumen kekonsuleran dan surat-surat, mempercepat pemberian bantuan bagi para WNI yang terdampak bencana atau sakit, mempermudah penanganan dalam hal terdapat pengaduan kasus WNI, serta memastikan hak sipil dan politik setiap WNI di luar negeri terpenuhi. Dengan dilakukannya lapor diri, akan memudahkan KJRI dalam memberikan layanan dan perlindungan yang optimal dan cepat. Konnichiwa. Saya Diana Sutikno, Konsul Jenderal RI di Osaka, mengajak seluruh warga negara Indonesia yang berada di Jepang Barat, terutama yang telah tinggal lebih dari 6 bulan, untuk melakukan lapor diri. Mengapa lapor diri penting? Lapor diri pada portal Peduli WNI merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan visi 1 Data Indonesia. Saat ini, WNI di Jepang Barat yang telah terdaftar di portal Peduli WNI baru berjumlah sekitar 6.000 orang dari total 17.500 orang. Jika perwakilan RI telah memiliki data WNI yang akurat dan lengkap, maka pemberian bantuan kepada WNI yang membutuhkan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan 1 Data Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan lapor diri, ayo kita lapor diri. KJRI Osaka, sugoi! Sopan, ulet, gesit, objektif, inovatif, inklusi.